Ya sudah. Ya. Sampun. Ya, untuk pembahasan TPM 2 Kota Yogyakarta. Nah, ini melanjutkan nomor yang oleh Pas 11 bisa melanjutkan nomor. Ya, untuk nomor 13 di dalam pertanyaan atau pernyataan di situ dituliskan bahwa di situ ada dua orang pembalap, yaitu yang pertama Yudi dan Dito, dan setiap pembalap melakukan apa 3 kali etap etap yaitu sampai ketiga. Untuk Yudi itu yang pertama 1 jam 24 menit 35 detik, yang keduanya 1 jam 26 menit 31 detik, dan yang ketiganya 1 jam 22 menit 27 detik. Ya, dari 3 tahapan itu dijumlahkan itu menjadi 4 jam 13 menit 33 detik. Ya, ini untuk tempatnya Yudi. Sedangkan tempatnya Dito, untuk Dito sendiri yaitu 1 jam 28 menit 35 detik, dan yang kedua 1 jam 58 menit 6 detik, dan yang ketiga 1 jam 46 menit 12 detik. Hingga ketika dijumlahkan jadi 5 jam 12 menit 53 detik. Ya. Selisih antara waktu Yudi dan Dito yaitu 5 jam 12 menit 53 detik dikurangi 4 jam 13 menit 33 detik, sehingga ketemu hasil yaitu 59 menit 20 detik. Nah, sekarang kita cocokkan dengan yang ada pada pernyataan. Pernyataan yang benar sesuai ilustrasinya. Yang pertama, yaitu jumlah seluruh catatan waktu Yudi adalah 3 jam 13 menit 33 detik. Kita cocokkan bahwa di situ adalah 4 jam. Dari jamnya saja sudah salah, berarti yang pernyataan pertama belum tepat. Pernyataan yang kedua, selisih waktu seluruhnya antara Yudi dengan Dito adalah 59 menit 20 detik. Kita cocokkan dengan perhitungan kita tadi bahwa di situ selisihnya adalah 59 menit 20 detik. Dan yang ketiga berarti benar ya untuk yang pernyataan 2, dan yang pernyataan 3 jumlah seluruh catatan waktu Dito adalah 5 jam 12 menit 53 detik. Kita cocokkan di perhitungan kita tadi bahwa Dito total waktunya adalah 5 jam 12 menit 53 detik. Berarti pernyataan ketiga benar. Dan pernyataan keempat, Yudi mencatatkan waktu yang lebih lama daripada Dito. Itu salah karena apa? Karena yang lebih lama adalah Dito, bukan yang Yudi. Berarti pernyataan yang benar adalah pernyataan 2 dan 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Begitu. Untuk nomor 13. Untuk selanjutnya nomor 14. Nomor 14, Beda-beda kalau Pak. mungkin di TPM yang pertama itu tentang pipa, kalau ini tentang tongkat TPM kedua, ya. Dan yang dicari pun berbeda. Kalau untuk TPM yang kedua ini yang dicari adalah panjang tongkat ketiga.
Bagaimana cara mencarinya? Dewan Pak Santo. Panjang tongkat yang ketiga didapatkan dari panjang keseluruhan tiang bendera, yaitu 4,32 meter. Kita rubah menjadi sentimeter biar lebih memudahkan dalam perhitungan. Dikurangi dengan tongkat pertama 1,67 dan tongkat kedua 17,1 desimeter. Ini kita hitung dulu dua tongkatnya, yaitu ketemu 338 cm ya di situ, dan ditambahkan 24 cm. Karena apa, untuk panjang eh, tongkat ketiga yang ditanyakan, panjang tongkat ketiga berarti sudah ditambahkan tadi dengan yang sambungannya juga, sehingga ditambahkan 24 cm. Jadi ketemu hasil yaitu 118 cm. Ya, karena dalam soal tersebut eh, jawabannya semuanya dalam meter, jadi kita rubah ke meter. Sentimeter ke meter naik dua tangga sehingga menjadi 1,18 meter. Ya, sehingga jawabannya adalah yang B. Itu untuk nomor 14. Untuk selanjutnya, nomor 15. Nomor 15 ini tentang jarak kecepatan waktu. Di sini kita mencari untuk waktu tiap anak. Yang pertama adalah waktu abit, ya. Waktu berarti W sama dengan J, jarak bagi kecepatan. Jarak abit adalah 0,5 km ke lapangan. Sedangkan kecepatannya 2,5 km per jam. Ya, kita jadikan pecahan menjadi 2 per 10 dan dikali 60 menit sehingga temu hasil 12 menit. Ya, di sini 12 menit karena tadi berangkatnya si Abid adalah 15,30, sehingga kita jumlahkan saja biar kita tahu sekalian untuk datangnya Abid berapa ya. 15,42 menit. 15,42 untuk kedatangan Abid. Sedangkan waktu Rangga, jarak bagi kecepatan yaitu 3 dibagi 3 kilometer dibagi dengan 12 kilometer per jam. Kecepatan Rangga. Untuk disederhanakan menjadi 1/4 dikali 60 biar kita tahu berapa menitnya, yaitu 15 menit. Karena di situ tibanya sudah diketahui, ya. Ini maksudnya tadi dibalik ya. 15 T45 dikurangi 15. Ini penulisan saya yang terbalik, yaitu diketemukan 15,30 atau 15 jam 15.30. Itu untuk 15.30 adalah waktu berangkatnya Rangga. Dan waktu Adam, jarak bagi kecepatan 4,8 dibagi kecepatan Adam 48 km per jam. Atau 1 per 10 dikali 60, yaitu untuk waktu Adam adalah 6 menit. Ditambahkan dengan waktu berangkatnya Adam pukul 15.45, yaitu 15.51 untuk Adam. Oke, kita kembali ke pernyataan atau ilustrasinya. Yang pertama, Abid tiba di lapangan paling akhir di antara mereka bertiga.
Ya, di situ yang paling akhir tiba di lapangan adalah Adam karena waktunya 15.51. Berarti pernyataan yang pertama salah. Pernyataan yang kedua, Adam membutuhkan waktu 6 menit untuk sampai di lapangan. Kita lihat waktunya Adam 6 menit. Ternyata pernyataan kedua adalah benar. Untuk pernyataan yang ketiga, Rangga tiba di lapangan lebih dulu daripada Adam. Ya, kita lihat di situ Rangga tiba lebih dulu daripada Adam karena Rangga tiba pada pukul 15.45 sudah diketahui di soal dan Adam tiba pada pukul 15.51. Berarti pernyataan ketiga benar. Dan pernyataan yang keempat, Rangga berangkat dari rumah pukul 15.35. Diketahui di perhitungan kita tadi bahwasannya Rangga berangkat dari rumah pukul 15.30. Berarti pernyataan yang benar adalah pernyataan yang kedua dan yang ketiga. Sehingga jawabannya adalah yang B. Itu pembahasan soal nomor 15. Untuk selanjutnya, pembahasan soal nomor 16. Di sini Fahri mendata ciri-ciri bangun datar sebagai berikut. Itu yang pertama, pernyataan pertama, mempunyai 4 sisi sejajar sama panjang. 4 sisi dari belah ketupat itu sama panjang. Tapi benar. Untuk keempat sudutnya adalah siku-siku. Ya, ini salah karena siku-siku berarti bentuknya menjadi apa? Persegi. Apabila siku-siku mempunyai 2 pasang sudut berhadapan sama besar. Ya, ini pernyataan yang ketiga ini juga benar. Pernyataan yang keempat mempunyai diagonal yang saling berpotongan tidak tegak lurus. Di situ tidak tegak lurus. Padahal belah ketupat itu tegak lurus untuk diagonalnya. Seperti halnya pada layang-layang. Dan yang kelima, kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Ya, ini bisa sama panjang juga bisa ya untuk diagonalnya. Dan memiliki satu sumbu simetri lipat itu bukan karena apa? Karena untuk satu sumbu simetri lipat itu pada layang-layang. Sehingga jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Itu untuk pembahasan soal nomor 16 sehingga jawabannya adalah D. Oke. Pak Arif, Oke, ada Pripun, Pak? permintaan untuk sifat bangun datar yang Oh nomor iya, 1. Itu ya. yang Oh, untuk enggak, betul. Mempunyai 4 sisi nah itu sejajar itu ya, Pak. kalau keempat sisi sejajarnya salah. Yang benar mempunyai 2 pasang sisi Dua sejajar pasang sama sisi panjang. sejajar. Oke. Ya, Tidak jadi ada bangun bangun datar segi empat yang 4 sisinya sama panjang itu tidak ada. Keempat sisi ya sejajar itu tidak ada. oke, memang yang dalam soal ini memang yang meragukan di pernyataan nomor 1 itu ya, karena 4 sisi sejajar, sedangkan belah ketupat memang 2 pasang sisi sejajar. Jadi memang sebenarnya kalau dianalisis lebih dalam lagi, memang jawabannya hanya nomor 3 dan nomor 5, begitu nggak Ya, Pak Naryo? ya, memang tidak mengubah kunci jawaban ya karena
Kebetulan Ya, betul. pernyataan nomor satu itu semuanya ada. Namun Iya, perlu diluruskan bahwa eh, untuk belah ketupat itu bukan empat sisi sejajar sama panjang, tetapi dua pasang dua sisi sejajar pasang sama sisi panjang. sejajar. Oke. Yaitu Nanti mempunyai, kasihan kalau kalau sampai ini ya, anak-anak punya persepsi ini benar jadi itu kan bingung, jadi betul, bahaya. Pak. Ya, apalagi ini kalau di kurikulum Merdeka di pelajaran kelas 5 sudah ada ya untuk ciri-ciri bawang datar dan di situ dijelaskan bahwasannya di kelas 5 itu juga dua pasang sisi sejajar sama panjang gitu. Ya, jadi anak-anak mungkin bisa juga mengulas untuk pelajaran kurikulum Merdeka yang kelas 5 sekarang tentang ciri-ciri bangun datar sudah banyak dijelaskan di situ juga ya sebagai tambahan wawasannya juga. Itu Ini ya untuk penanaman konsep di nomor 16. ada Oke, ini untuk selanjutnya di chat ada yang berapa, Pak? di chat ada yang minta diulang nomor 15, Pak. Ada yang komplain terkait dengan kuncinya. Coba di Oh iya, yang ini ya, Nih, 2 dan 3. 2 dan 2 dan 3 berarti oh kan ya, cheat. ini ya saya Ya, yang keliru. Atas. Oke, saya ke atas. Ya, oke, terima kasih. Saya mau tayangkan lagi. Ya, untuk nomor 15 jawabannya yang C ya, 2 dan 3 sesuai yang sudah kita cari tadi. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk nomor 17 ya. Ini bisa banyak menggunakan cara. Nah, di situ jelaskan apa sudah ada di gambar untuk panjang AH A sampai H itu 8 meter. Sedangkan untuk panjang FF itu adalah 5 meter. Dan panjang FH adalah 8 meter. Nah, jadi dengan kalau misalnya dengan cara cepat bisa dilihat bahwasannya yang atas itu ukurannya 8 meter untuk FH-nya dan AH-nya juga 8 meter. Berarti itu bentuknya adalah persegi ya. Hanya persegi yang berlubang di sini di sudut BCD ya. Sehingga bisa juga menggunakan cara 8 kuadrat atau 8 kali 8 8 meter yang ini dengan 8 meter yang ini itu rumus persegi dikurangi dengan persegi panjang yang berlubang ini 3 dikali 5 ya panjang kali lebar 3 kali 5 jadi ketemu hasilnya 64 dikurangi 15 sehingga jawabannya adalah 49 meter persegi ya. Walaupun dengan cara lainnya bisa juga dengan mencari lahan buah kelengkeng sendiri, lahan buah jeruk sendiri, lahan buah pepaya sendiri maupun kolam ikan sendiri juga bisa terus dijumlahkan ya. Sehingga ada beberapa cara yang bisa cara panjang dan cara cepatnya. Ya, karena di TPM dan ASPD kita dituntut untuk waktu yang cepat dan pengerjaan tepat, nah, sehingga kita menggunakan cara yang lebih cepatnya saja. Itu untuk nomor 17. Untuk selanjutnya, nomor 18. Nomor 18.
Di situ dijelaskan di soal ada ruang terbuka hijau, ya di sekitaran kolam itu terdapat taman. Dan yang diketahui adalah panjang dan lebarnya taman. Panjangnya adalah 40 meter, sedangkan lebarnya 30 meter. Nah, di situ yang saya garis bawah di sini untuk terdapat satu pintu selebar 2 mil. Ya, di situ terdapat, nggak saya tampilkan. Ya, sepanjang keliling kolam pasang pagar. Ya, karena ini yang kita cari adalah panjang pagarnya atau keliling dari kolam tersebut, ya. Nah, di situ ini 40 meter itu total kolam, total taman ya. Saya benar ya. Ya, di situ terdapat sar 2 meter. Jarak antara tepi kolam dan tepi luar taman adalah 10 meter. Ya. Panjang pagar di sepanjang keliling kolam adalah, nah di situ kita mencari keliling kolam, yaitu dengan kita mencari dulu panjang kolamnya. Di situ panjang tamannya kan 40 meter. Sedangkan kita kurangi 20 itu dari 10 dan 10 dari kanan kirinya kolam, dan lebarnya adalah 30 dikurangi 20 karena kanan kirinya juga 10 tambah 10 20, sehingga lebar kolam adalah 10 meter dan panjang kolam 20 meter. Sehingga untuk mencari keliling kolam yaitu 2 dikali panjang tambah lebar. Ya, panjang tambah lebar yaitu 2 dikali 20 ditambah 10, yaitu 2 dikali 30 adalah 60 meter untuk keliling kolam. Ya, sehingga jawabannya adalah yang C. Itu untuk pembahasan sampai dengan nomor 18. Untuk nomor berikutnya nanti akan diteruskan oleh Usnaryo. Monggo Usnaryo. Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi semuanya, Waalaikumsalam. salam sejahtera. Baik, saya lanjutkan. Nah, perkenalkan dulu, saya Sunaryo dari SDT Lukman Al-Hakim. Melanjutkan eh, pembahasan TPM yang kedua. Ini saya kecatat dari nomor 19 sampai nomor 230. Kebetulan ini Bu Destinya yang
tidak bisa hadir, berhalangan hadir, maka saya mewakili beliau untuk menyampaikan ini pembahasannya. Sudah kelihatan Pak Arif? Pak Arif. Sampun, Pak, sampun. Oke. Oke, tolong nanti kalau ada yang keliru, termasuk kalau ada yang chat di pesan, tolong diberitahukan Pak Arif ya. Iya, Pak. Saling Oke. evaluasi. Baik, ini untuk yang nomor 19 berkaitan dengan lingkaran. Lingkaran ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dengan luas 3/4. Di sini yang ditanyakan, yang ditanyakan adalah yang luasnya 3/4, namun bukan menanyakan luasnya, tapi menanyakan biaya penanaman rumputnya. Ya, ini kalau kita lihat di sini kita ketahui bahwa diameter diameter dari taman ini, diameter dari taman ini adalah ini kita ketahui diameternya 14 meter. Dengan demikian, jari-jarinya adalah 7 meter. Di sini akan kita cari luas taman terlebih dahulu. Luas taman berarti 3/4 kali Pi kali R kali R. Nah, ini luasnya. Kalau kita hitung dengan biayanya, berarti ini langsung dengan dikalikan harganya per meter persegi. Hingga diperoleh 3/4 kali 2/7 kali 7 kali 7 kali 28.000 per meter persegi. Sama dengan ini 7 dengan 7 bisa dicoret. Ini bisa dicoret dengan ini. Sehingga hanya dapat tinggal 1. Kemudian 22, maaf, 22-nya dengan 4. Ini dapat 2. Ini dapat 11 gitu ya. Atau juga boleh 4-nya dengan 28 juga boleh. Sehingga hasilnya sama dengan 3.234.000 rupiah. Ini, sekali lagi, ini bisa dengan 28 ribunya dicoret dengan 4 juga bisa, atau 22 dengan 4 bisa, baru kemudian 2-nya dicoret dengan 28. Ini umum 14.000. Seperti ini juga boleh. Ini bukan soal yang sulit, ini soal yang mudah, sehingga kekeliruannya, kesalahannya itu kebanyakan anak-anak terpancing dengan warna merahnya, sehingga yang dikerjakan bukan 3/4, tapi justru yang dicari per. Jawabannya B. Nomor 20. Dari nomor 20 ini diketahui sebuah hiasan dinding berbentuk setengah lingkaran, di mana di bagian tepinya dihiasi dengan tali pita berwarna kuning. Bentuk dan ukurannya seperti pada gambar, berarti bentuknya setengah lingkaran. Maka di sini hanya diran. Ya, panjang keliling setengah lingkaran. Panjang tali sama dengan panjang keliling setengah lingkaran ini, maaf, ini setengah lingkaran ditambah panjang diameternya. Setengah kali pi kali d tambah d. Sama dengan setengah kali 22/7 kali 56 kali 50, tambah 56. Sama dengan ini 11/24.
22 bagi 2 dapat 11, 56-nya bagi 7 dapat 8. Sehingga tinggal 11 kali 8 sama dengan 88 tambah 56 sama dengan 154. Itu ini sekali lagi ini mudah ya. Soal ini mudah, bukan bukan soal yang sulit bukan. Oke, ini saya hapus dulu ini supaya tidak mengganggu. Hapusnya. Nggak bisa, nggak bisa menghapus nih Pak Arif. Oke, Pak, tak coba untuk menghapus. Ini toolnya ketutupan. Ini tadi ya, 144. Kita lanjut untuk nomor 21. Nomor 21, Anissa membuat tempat tisu berbentuk balok. Bagian atas terdapat lubang tisu dengan luas 16 cm pangkat 2. Ukuran dan bentuk tempat tisu seperti pada gambar. Ia melapisi tempat tisu tersebut dengan kertas kado. Ini melapisi dengan kertas kado, dilapisi dengan kertas kado. Dengan demikian, untuk pernyataan yang pertama, luas kertas kado bagian tutup atas adalah 240 cm pangkat 2. Ini sama saja, hanya mencari luas tutupnya, kemudian dikurangi dengan 16. Ini kalau luas, apa namanya, luas tutupnya saja, ya berarti 20 kali 12 dikurangi 16 cm pangkat 2. Sama dengan 240 dikurangi 16, didapat 224. Jadi pernyataan nomor 1 ini salah. Kemudian pernyataan yang kedua, selisih luas kertas kado bagian tutup dengan bagian alas adalah 16 cm. Ini juga tidak sulit, hanya alasnya, luas alasnya itu 20 kali 12 dikurangi dengan 224. Ketemu 16 cm pangkat 2. Ini betul. Kemudian pernyataan ketiga, luas kertas kado yang melapisi kotak tisu ada 1040. Berarti ini sama saja, luas permukaan kubus, luas permukaan balok, maaf ya, ini balok ya. Luas permukaan balok dikurangi dengan luas lubangnya. Dengan demikian 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T dikurangi 16. Maka diperoleh untuk luas permukaannya 1056. Ini dengan memasukkan angka-angkanya kita peroleh untuk luas permukaannya 1056 dikurangi 16. Hasilnya 1040. Berarti pernyataan ketiga ini benar. Kalau pernyataan ketiga benar, maka otomatis pernyataan keempat ini salah. Karena pernyataan yang keempat ini 1056 itu adalah luas seluruhnya tanpa adanya lubang. Nah, ini sama, cara menghitungnya sama. Kalau 1056, karena ini pernyataannya sama, hanya beda angka, maka pembuktiannya cukup sekali. Oke, kita lanjut untuk nomor berikutnya. Jadi ini jawabannya pernyataan yang betul adalah 2 dan 3.
D. Ini berkaitan dengan materi diagram Kartesius, ya, dengan koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius menentukan letak titik, ya, menentukan letak titik pada bidang Kartesius. Di sini ada titik awal pemberangkatan, kemudian dari titik awal pemberangkatan bergerak, ya, bergerak. Nah, pergerakannya seperti apa? Pergerakannya di sini disebutkan titik awal keberangkatan menjadi titik awal pada gambar dan pos 3 menjadi titik akhir. Jadi dari titik awal di sini di titik 0, negatif 3, ini titik awalnya adalah 0, negatif 3, kemudian bergerak menuju ke pos 1 dengan berjalan ke arah barat sejauh 400 meter. Nah, bergerak ke arah barat. Di sini perlu dipahami bahwa ini ada penanda, ya, penanda arah. Berarti atas itu utara, bawah berarti selatan, sebelah kanan berarti timur, sebelah kiri berarti barat. Ini yang perlu anak-anak pahami. Untuk arah mata angin itu utara itu digambarkan arah atas, selatan arah ke bawah, kemudian timur arah ke kanan, barat arah ke kiri. Jangan sampai bingung. Kalau di saat mengerjakan itu sudah disetting menghadap ke utara, ini lebih mudah bagi nah, ini dari titik awal dari 0, negatif 3 bergerak ke arah barat sejauh 400 meter, maka akan sampai di pos 1. Pos 1 berarti negatif 4, negatif 3. Mengapa demikian? Karena di sini setiap kotak pada denah mewakili 100 meter. Maka kalau bergerak ke arah barat 400 meter, sama saja bergerak ke arah kiri, di sini dari negatif 3 sejauh 4 kotak. Kemudian selanjutnya dari pos 1, mereka berjalan ke arah utara sejauh 500 meter, berarti bergerak ke arah utara atau ke atas 500 meter. Ini adalah pos 2, yaitu posisi di negatif 4,2. Dari pos 2, mereka berjalan ke arah timur sejauh 700 meter menuju pos 3. 700 meter berarti 7 kotak ke timur, ke kanan. Posisi terakhir adalah pos 3, 3,2. Sehingga di sini jawabannya adalah A. Demikian, ini untuk soal ini, soal pemahaman saja. Oke, izin Pak Ustadz Y. nomor 20 dulu Pak Ustadz, atau memang sengaja dilewati dulu Pak Ustadz? Oh, nomor 2. Nah, nomor 20 tadi sudah. Ini sudah tadi ada yang bertanya Pak Ustadz, nomor 20 belum katanya. Ini sudah ya? Sudah. Oke, terima kasih Pak Ustadz, monggo Ya. dilanjutkan. Nomor 20, saya ulang sebentar kalau memang belum paham ya. Ini adalah hiasan berbentuk setengah lingkaran, kemudian di tepiannya dihiasi dengan pita berwarna kuning atau tali, ya, tali pita berwarna kuning. Nah, di sini ditanyakan panjang pitanya berapa. Nah, ini sama saja hanya mencari keliling setengah lingkaran dengan diameter 56 cm. Rumusnya setengah kali pi kali d tambah d. Setengah kali 2, 2/7 kali 56 tambah 56. Hasilnya sama dengan 144. Ini soal yang mudah ini. 21 tadi juga ini sudah. Ini 22 sudah barusan.
23. Andin mengisi bak mandi berbentuk kubus dengan tinggi 9 dm. Bak mandi dalam keadaan kosong. Air diambil dari sebuah bak penampungan air berbentuk balok. Bak penampungan air mempunyai panjang 27 dm dan lebar 18 dm. Ketinggian air ya, ketinggian air dalam bak 9 desimeter atau dm. Ini sama saja, ukuran balok itu 27 kali 18 kali 9. Sedangkan kubusnya 9 dm panjang sisinya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Banyak air maksimal yang dapat diisi ke dalam bak mandi 729. Apakah ini betul? Ini ya, ini yang perlu kita garis bawahi adalah ada dua bak mandi berbentuk kubus dengan tinggi 9 dm. Kemudian yang kedua adalah bak penampung air berbentuk balok dengan ukuran 27 dm kali 18 dm kali 9 dm. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian untuk pernyataan pertama kita buktikan, berarti ini sama saja mencari volume kubus dengan panjang sisi 9 dm, yaitu 9 dm kali 9 dm kali 9 dm sama dengan 729 dm pangkat 3. Di sini disebutkan bukan dm pangkat 3 tapi liter. Itu sama ya, sama. 1 dm itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Berarti di sini anak-anak harus paham juga tentang satuan volume. Kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, kemudian desiliter, sentiliter, mililiter. Kemudian meter pangkat 3, dm pangkat 3, cm pangkat 3. Posisi dm pangkat 3 sama dengan liter. Kemudian untuk yang kedua, banyak air yang memenuhi bak mandi sama dengan setengah dari air dalam bak penampung. Kita cek. Untuk setengah volume bak penampung itu sama dengan setengah kali P kali L kali T. Sama dengan setengah kali 27 kali 18 kali 9. Sama dengan 2187. Ini untuk setengah volume bak penampung. Sementara kalau kita hitung tadi, untuk bak mandi yang memenuhi bak mandi sama dengan setengah. Apakah itu betul setengah dari 720 ini setengah dari 2187? Nah, kita cek yang lain dulu. Volume bak penampung P kali L kali T sama dengan 27 kali 18 kali 9 sama dengan 4.317 dm pangkat 3. 5 kali volume bak mandi, 5 kali 729 sama dengan 3.645. Nah, apakah ini juga akan sama? Banyak air dalam bak penampung dapat memenuhi 5 kali bak mandi. Nih, 5 kalinya bak mandi itu berapa? 3.645. Sedangkan banyak air dalam bak penampung itu 4.374. Ini benar apa salah? Ya, lanjut. Untuk yang banyak air dalam bak penampungan. Ini betul nih ya. Nah, ini dengan demikian untuk pernyataan yang ketiga, apakah ini sama? 5 kali 729 dengan 4.374 itu apakah sama? Oh, ternyata tidak sama. Berarti pernyataan ketiga ini tidak. Nah, kemudian di sini setengah untuk yang pernyataan kedua, banyak air yang memenuhi bak mandi sama dengan setengah dari air dalam bak penampungan. Setengah bak penampungan itu 2.187 di pangkat 3. Sementara bak mandinya hanya 729. Apakah ini benar? Berarti benar. Maka yang benar adalah 1,
dan 4. Dengan demikian jawabannya adalah C. Oke. Kita lanjut untuk nomor 24. Ini Queen mempunyai mini akuarium berbentuk tabung. Sketsa. Saya ulang, Queen mempunyai mini akuarium berbentuk tabung. Sketsa bangun akuarium sebagaimana gambar. Dalam tabung sudah berisi air 1/4 bagian. Banyak air yang harus ditambahkan agar ketinggian air 25 cm adalah titik-titik. Kita perlu garis bawahi adalah dalam tabung sudah berisi 1/4 bagian. 1/4 bagian itu sama saja dengan 1/4 tinggi tabung. Kemudian ada hal lain yang perlu digarisbawahi adalah banyak air yang harus ditambahkan agar ketinggiannya menjadi 25 cm. Jadi ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, di dalam tabung sudah terisi air setinggi 1/4 bagian dan diharapkan akan diisi hingga ketinggian 25 cm. Nih, ketinggian air 1/4 bagian itu sama saja dengan 1/4 kali 28 cm sama dengan 7 cm. Kemudian tinggi air yang harus ditambahkan di dalam air agar mencapai 25 cm. Berarti ya 25 cm dikurangi 7 cm sama dengan 18 cm. Dengan demikian, volume air atau banyak air yang harus ditambahkan adalah Pi kali R kali R kali T. T-nya menggunakan 18. 22/7 kali 14 kali 15 kali 18. Oh ya, ini hal lain yang perlu diperhatikan. Yang sering terjadi kesalahan itu kadang-kadang jari-jari dianggap diameter. Ya, kadang-kadang jari-jari dianggap diameter. Yang mestinya 14 tinggal mengalihkan R kali R, 14 kali 14, tapi malah 7 kali 7. Itu bisa juga kesalahan terjadi seperti itu. Maka harus cermat, hati-hati. Nah, di sini kita peroleh untuk volumenya sama dengan 22/7 kali 14 cm kali 14 cm kali 18 cm. Hasilnya sama dengan 11.088 cm pangkat 3. Ini sekalian, ya anak-anak, untuk kalau ini misalkan diubah ke meter, ke liter, atau ke dm pangkat 3, ini menjadi berapa liter? Dari cm pangkat 3 ke liter itu naiknya 3, maka dibagi 1000 menjadi 11,088 liter atau dm pangkat 3. Kalau mau diubah ke liter. Sekalian untuk belajar satuan volume. Nah, jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 25. Nomor 25 ini soal yang tidak sulit juga, tapi butuh sabaran. Data dari sebuah tabel atau sebuah pencatatan langsung gitu ya, menjadi sebuah tabel. Ini hasil pencatatan langsung disajikan ke dalam bentuk tabel. Seperti itu. Maka berikutnya caranya bagaimana? Di sini nilai 75 semua option sama, sehingga tidak perlu kita pikirkan. Kalau sudah sama semua seperti ini, 75 ini semua sama, maka tidak kita perlu pikirkan. Sekarang 80 itu ada yang 3, ada yang 4. Mana yang betul, 3 atau 4? Kita hitung. Oh, ternyata yang betul adalah 3. Kemudian jawaban tinggal A atau C. A atau C. Kemudian kita cek ya, kita cek jawabannya A atau C. Ya, kita cek 85-nya itu ada berapa? 85-nya ada 3 atau ada berapa? Nih,
maka cek nilai 90 kalau 85 dan C-nya ternyata sama. Maka cek nilai 90. Ternyata 90 ada 4, maka jawabannya A. 90-nya ada 4. Ini tadi untuk yang 83, untuk yang 85 ada yang 3, ada yang 4. Yang 3 salah. Yang betul adalah jawabannya A. Ini soal yang gampang. Kemudian nomor 25, ini termasuk menafsirkan data. Beberapa koleksi buku perpustakaan media ilmu ditunjukkan oleh diagram berikut. Koleksi cerita pendek 42 eksemplar lebih banyak dari buku pelajaran. Tolong dicermati, koleksi cerita pendek 42 eksemplar lebih banyak dari buku pelajaran. Ini berarti menunjukkan selisih antara cerita pendek dan buku pelajaran. Koleksi cerita pendek 2 kali lipat. Koleksi cerita pendek 2 kali lipat koleksi cerita bergambar. Ini kalipatnya pendek. Ini kalimat pendek, tapi harus hati-hati dalam membaca, harus cermat dalam membaca. Dari informasi soal ini, kita peroleh informasi sebagai berikut. Buku pelajaran 28%. Kemudian novel ini 25%, karena ini siku-siku. Maka yang belum ada kita lengkapi. Belum ada kita lengkapi. Cerpen dan buku pelajaran, cerpen dan buku pelajaran 50%, maka cerpennya 50% dikurangi 28. Ini coba perhatikan, ini adalah garis lurus. Jadi membagi dua bagian di mana satu bagian terdiri dari cerita pendek dan buku pelajaran. Jumlahnya 50% dikurangi 28%, maka cerita pendek itu sama dengan 22%. Kemudian cerita pendek 2 kali cergam, cerita bergambar. Ini cerita pendeknya ini 2 kalinya cergam, maka cerita bergambar adalah 11%. Ensiklopedia 25% dikurangi 11%. 25% dari mana? 50% dikurangi 25%, maka ini tinggal 25%. Dikurangi 11% sama dengan 14%. Setelah lengkap seperti ini, kemudian bagaimana menyelesaikannya? Dalam soal ditemukan kata lebih banyak. Ini berarti selisih, yaitu selisih jaran dengan cerita pendek, ya sama dengan 42 eksemplar. Jumlah ensiklopedia dan novel, berarti ensiklopedinya 14%, novelnya 25%, dikurangi selisih. Ini yang diketahui adalah selisihnya. Selisih antara buku, apa ini tadi, di soal koleksi cerita pendek 42 eksemplar lebih banyak dari buku pelajaran. Berarti selisih antara cerita pendek dan buku pelajaran. Selisihnya ada 28 dikurangi 22 ketemu 6, 6% selisihnya. Yang ditanyakan 39%, yang diketahui 6%. Nilai yang diketahui 42. Maka dengan perbandingan 39 dibanding 6 kali 42. Sama dengan 39 kali 7 ketemu 273. Oke, ini adalah nomor 26. Pak Arif, monitor. Oke, Pak. Ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanggapi? Pertanyaan tidak ada, saya cuma ngapus coret-coretan ya, Pak. Iya. Oh ya, oke, terima kasih. Kita lanjut, nomor 27.
Ini kalau kita rumuskan dalam bentuk indikator, indikator soal, menentukan modus, ya, menentukan modus berdasarkan eh, data acak, ya, berdasarkan data acak. Di sini karyawan toko, ya, karyawan sebuah toko sepatu selalu mencatat setiap sepatu yang terjual berdasarkan ukuran. Hasil pencatatan karyawan sebagai berikut. Nah, berdasarkan 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 modus data tersebut, ukuran sepatu yang sering terjual adalah berarti yang kita cek yang paling banyak apa namanya, yang paling banyak terjual, yang paling sering keluar kan gitu. Modus adalah data yang paling sering muncul. Dalam hal ini yang paling sering terjual. 37 itu 11 kali terjual, 38 itu 12 kali terjual, 40 itu 7 kali terjual, 42 10 kali terjual. Dengan demikian, yang paling sering terjual adalah ukuran 38. Ini dengan kalau kita tingkatkan lagi soalnya Tat ya. Ini misalkan dengan data seperti ini, maka pihak toko harus memperbanyak ukuran berapa, kan gitu kan? Ya, berarti harus memperbanyak ukuran 38 karena paling sering terjual. Ini nomor 28. Nomor 28 ini hanya menyajikan diagram batang berdasarkan tabel. Jadi Mas ini berkaitan dengan penyajian data, yaitu peserta didik dapat menyajikan diagram batang dari data yang tersaji dalam tabel. Ini kalau kita rumuskan indikator soalnya kurang lebih seperti itu. Ini yang A kita cocokkan. Apakah cocok gitu kan? Apakah cocok? Nah, dari hasil kita cocokkan itu ternyata ini ya, kita cara mencocokkan bagaimana kita lihat dulu, kita hitung dulu. Kalau ini paling bawah 0, kemudian ada 3 garis, kemudian yang garis yang ketiga itu 6, berarti nilai setiap garis ini adalah 2. Ini yang perlu dipahami dulu. Nah, ini nilai setiap garis itu adalah 2. Dengan demikian ini 0, 2, 3, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tertingginya 18. Di sini kesalahan ada pada data kelas 4. Nah, kelas 4. Kalau kelas 1, 2, 3 ini benar. Kelas 3 kesalahannya ada di mana? Kelas 4 ada kesalahannya ada di mana? Kelas 4 ini jumlah siswa laki-lakinya 10, perempuannya 18. Di sini disebutkan laki-lakinya 18, perempuannya 16. Berarti salah. Ini berarti salah. Berarti bukan A jawabannya. Kita lanjut, masih kita yang C sekarang. Yang C caranya juga sama seperti yang tadi. Ini kesalahannya ada di nomor 3. Nomor 3 di sini 18 untuk laki-laki, 8 untuk perempuan. Di sini justru yang 8 itu laki-laki, yang 18 perempuan. Berarti kebalik. Alah. Untuk yang C bagaimana kita cek. Untuk yang C, kesalahan ada di kelas 4 dan 5. Kelas 4 dan 5. Kelas 4 mestinya 10 laki-laki, 18 perempuan. Ini kelas 4-nya 18, laki-lakinya 18, perempuannya 12, jelas salah. Kemudian yang kelas 5, kelas 5, 12, 10. Ini 10, 12. Jadi ada kesalahan di 2 kelas. Kalau A, B, C, dan D salah, berarti jawabannya adalah D. Nih, tidak ada kesalahan. Oke, untuk nomor 28.
nomor 29. Ini dari tabel ini diperoleh adalah kita cek siswa kelas 6 SD Maju Jaya melaksanakan penilaian harian mata pelajaran matematika. Siswa kelas 6 terdiri dari 20 siswa. Siswa perempuan ada 12. Nilai rata-rata hasil penilaian harian siswa perempuan 75. Hasil penilaian harian siswa laki-laki sebagai berikut. Berarti siswa laki-lakinya ada 8 dengan rincian nama dan nilai masing-masing adalah ini. Kalau kita jumlahkan, maka jumlah nilai anak laki-laki adalah 660. Ya. Jumlah nilai siswa perempuan berapa? Jumlah siswanya kali rata-ratanya 75 sama dengan 900. Nih, karena 75 sudah diketahui rata-ratanya. Ini rata-ratanya adalah 75. Kemudian untuk pernyataan yang pertama, nilai rata-rata siswa laki-laki adalah untuk menghitung rata-rata laki-laki, maka jumlah nilai laki-laki seluruhnya dibagi dengan jumlah siswa atau banyaknya siswa. Sama dengan 660 dibagi 8, sama dengan 82,5. Berarti pernyataan pertama ini adalah benar. Sekarang pernyataan kedua, nilai rata-rata siswa perempuan lebih tinggi dari siswa laki-laki. Kita tahu untuk rata-rata laki-lakinya 82,5, perempuannya 75, jelas salah. Kemudian nomor 3 dan 4, ini pernyataannya sama, hanya beda angka. Kita cek rata-rata kelasnya berapa. Jumlah nilai seluruh siswa sama dengan 900 tambah 660. 900 itu jumlah siswa jumlah nilai perempuan, 660 itu jumlah nilai laki-laki sama dengan 1560. Maka untuk rata-rata seluruh siswa, nilai seluruh siswa itu sama dengan jumlah seluruh nilai dibagi jumlah seluruh siswa. 1560 dibagi 20 sama dengan 78. Berarti di sini pernyataan ketiga salah, pernyataan keempat benar. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Pernyataannya yang benar adalah 1 dan 4. Terakhir untuk nomor 30, ini juga soalnya mudah, hanya membaca soal saja, hanya membaca data saja ini. Jawa Tengah, Jawa Barat, provinsi dengan jumlah bus pariwisata terbanyak di Indonesia tahun 2022. Jawa Tengah ada 3.087, Jawa Barat ada 2.986, DKI Jakarta ada 2.879, Jawa Timur ada 2038, Banten 957, Bali 897, Daerah Istimewa Yogyakarta 602, Lampung 74, Riau 53, Sumatera Barat 50. Di sini disebutkan jumlah bus prawisata Provinsi Jawa Barat 17 unit lebih banyak dari bus Provinsi DKI Jakarta. Nah, pernyataan pertama 2.986 dikurangi 2.879 sama dengan 107. Kalau disebut 17 berarti salah. Pernyataan kedua 3.087 itu jumlah bus pariwisata Provinsi Jawa Tengah 308 unit lebih banyak, berarti sama saja mencari selisih, yaitu mencari selisih antara Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Ini diperoleh ternyata selisihnya 208, bukan 308, salah. Pernyataan ketiga, jumlah bus pariwisata Provinsi Daerah Jakarta dan Banten 2.480. Berarti jumlahkan semua DIY, kemudian Bali dan Banten. Ketemu 2.450 benar. Nih. Pernyataan keempat, jumlah bus pariwisata Provinsi Jawa Barat 948 unit lebih banyak. Berarti ini juga selisih lagi, selisih antara Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, berarti 2.986
dikurangi 2038 sama dengan 948. Berarti pernyataan benar. Dengan demikian jawabannya adalah 3, yang benar adalah 3 dan 4, yaitu A. Demikian, Pak Arif, ada yang pertanyaan melalui chat? Adakah yang melalui kolom? Ada yang raise hand nggak ya, Pak? Gimana, dosen? Kalau Oke, kalau chat share-nya enggak di raise hand. screen Ada masukan dari? share-nya ditutup dulu Pak Naryo, monggo ditutup dulu biar nanti kita mana yang bertanya. Oke. Terima kasih. Demikian dari pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan, Mbak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, ini ada yang raise hand. Oke, dari Gemais, silakan Gemais. Oke, Gemais, silakan Gemais, nyalakan kameranya juga. Gemais mana Gemais? Gemais, silakan Gemais. Oke, ternyata tidak jadi. Gemais mana Gemais? Hilang ya, Pak? Hilang. Oke, sekarang ke RNS SD Bayangkara, monggo. SD Bayangkara. Silakan. Wah, nggak jadi Pak Arif kayaknya. Nazifa Salwa, monggo Nazifa Salwa. Ternyata nggak ada juga. Oh, silakan Mbak Nazifa Salwa. Silakan. Suara di unmute dulu, silakan di unmute. Monggo silakan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Mau izin bertanya, Pak. Maaf, ini putri saya kebetulan sekolahnya sampai sore. Untuk nomor 26 tadi, bisa sedikit review nggak? Agak bingung soal tadi 42 eksemplar lebih banyak, tapi kontra dengan persentasenya yang cuma 22%. Sedangkan Ya, yang satunya kalimatnya tadi kebalik. 28. Lebih sedikit berarti ya, Pak? 24. 26 kalau nggak salah. 26. Untuk kalimatnya sepertinya kebalik di soalnya Pak Naryo. 20. Yang diagram lingkaran Pak Naryo. Nah, Ya, saya lupa ini, mau bilang tadi. Ya, di situ kan koleksi Ya. cerita pendek 42 eksemplar lebih banyak, sedangkan persentasenya buku pelajaran itu lebih banyak daripada cerita pendeknya. Jadi koleksi cerita ya. pendek 42 lebih banyak. Berarti cerita pendeknya lebih banyak ya? Iya, Cerita padahal persentasenya pendeknya lebih banyak. sedikit. Ya, Ya, cerita cerita pendek. Cerita pendek berarti persentasenya untuk cerita Lebih. pendeknya itu 22%. Oh ya. Cerita pendeknya 22%. Kemudian untuk cerita yang ditanyakan yang mana, Ge? Ya, berarti itu berarti Betul, 42 soal. eksemplar itu lebih sedikit berarti ya, Pak, bukan lebih banyak kalau persentasenya. Iya, betul, Bu. Iya. Ya, kalau cerita pendeknya eksemplar lebih banyak dari buku pelajaran koleksi. Ini berarti persentasenya untuk cerita pendek juga lebih banyak daripada yang cerita pendeknya, cerpennya ini lebih banyak, 42 eksemplar lebih banyak dari buku pelajaran. Nah, ini berarti buku pelajaran ini dari soal berarti ya. Oke, soalnya yang Ini berarti soalnya yang keliru ya. Ya, harusnya lebih sedikit. Ya, ini berarti soalnya yang perlu direvisi ini, bukan Revisi. karena ini hanya kopi ya, soalnya yang keliru. Karena mestinya kalau dikatakan selisih cerita pendek dengan buku pelajaran
dua gitu aja malah betul. Iya, iya Pak, sinkron anak-anak Iya, pembacanya. Oke. ya, seperti itu. Untuk ini Pak mau tanya nomor 12 sudah dibahas belum ya? Karena tadi saya masuk agak Nomor terlambat. 12 kemarin Pak Arif Kemarin, ya, Bu. Kemarin? 1 sampai Oh 12 gitu. hari Jumat. Iya. dari Jumat. Oh, rekamannya nggak ada ya Pak? Rekamannya Pak Santo itu. Eh, Pak Santo. Oh ya, boleh nanti. Oke, nanti coba kita cek ketimpa belum karena tanya ke PTK nanti Bu. Kita coba nanti Oke. kita akan kalau masih ada kita share ke grup kelas 6. Oh iya, makasih ya Bapak. Sama ini Iya. titip obrolannya soalnya di mute nggak bisa. Tadi harusnya saya cukup ngetik aja, tapi ternyata dibisukan, jadi saya tidak bisa masuk. Makanya resign. Mohon maaf sebelumnya ya Nggak Pak. apa-apa, Bu. Terima kasih Pak. Oke, nggak apa-apa, Bu. Terima kasih Iya. masukannya. Ya, ini juga nomor 26 ini mungkin nanti dari Pak Santo yang kalau dari kami tidak bisa apa namanya tidak bisa Pak Santo nanti yang akan menyampaikan. Oke, siap. Pak Terima Santo kasih yang masukannya. evaluasi. nggih. Evaluasi nomor 26 dan kemarin sudah beberapa evaluasi. Terima kasih Bu atas masukannya. Oke, lanjut mungkin yang lain ada yang raise hand. Oke. Oh, nggak ada Pak ya. Oke. Berarti cukup Pak Ustadz, Pak Arif. Yeah. Oke, siap. Oke. Terima kasih Pak Ustadz Sunaryo dari SD Lukman Hakim dan juga Pak Arif Rahmat Setiawan dari SD Negeri Tahun yang menjadi narasumber kita di sesi hari ini literasi numerik TPM 2. Oke, anak-anakku semuanya, terima kasih atas atensinya hari ini. Alhamdulillah Pak Arif, Pak Ustadz Naryo, tidak banyak coretan. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak yang saya banggakan atas kerjasamanya. Kita bangga, semakin ke arah ke sini semakin baik sikapnya dan semuanya baik semuanya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz Naryo, Pak Arif atas kontribusinya untuk membahas soal TPM kedua ini. Ya, anak-anakku semuanya yang saya banggakan, mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Bagi yang beragama Islam, kita baca hamdalah bersama-sama. Bagi yang beragama Hindu, Buddha, Katolik, Sumanggakan. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Semangat. Besok insya Allah kita akan ketemu di acara yang sama, membahas tentang literasi sains. Nathan, Pak Arif ya. Oke, nanti dengan narasi yang ada, kita akan membahas kembali. Mangkatan semuanya, terima kasih dari SD Budia Wacana. Semangat. Dari semuanya, salam buat anak-anak kita yang di Budia Wacana. Nathan, Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Oke semuanya, dadah, terima kasih. Oke semuanya. Oke, mana dadah-dadanya? Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Recording stopped.